Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Salwa Nafis dengan NIM A1A220034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang derivational dan inflectional morphemes in song lyrics of Lewis Capaldi. Di sini ada penulis dari jurnalnya, yaitu ada Unpris Yastanti, Indridia Lestari, Titi Dewi Rohati, dengan jurnal Ijo TLTL volume 6 nomor 3 September 2021. Metode tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Parse 2001, metode kualitatif deskriptif adalah belajar secara intens fenomena untuk menemukan pola dan tema tentang peristiwa kehidupan yang peneliti alami, pertanyaan spesifik tentang fenomena tersebut. Analisis penelitian ini dimulai dari membaca dan memahami teori linguistik dan morfologi dari artikel jurnal dan buku teori. Untuk memproses ini, peneliti menggunakan teori Mark Aronoff, Victoria Fromkin, Martin Haspelmath, dan juga George Yule. Peneliti mengumpulkan beberapa data dari lirik lagu dalam album Lewis Capaldi, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, membantu dalam menganalisis prosesnya. Abstrak dari jurnal ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi morfem derivational dan inflectional dalam lirik lagu Lewis Capaldi. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses afiksasi dalam lirik lagu, untuk mengklasifikasi derivational dan inflectional morfem, dan mengetahui yang paling dominan antara derivational dan inflectional morfem dalam lirik lagu Lewis Capaldi. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini diambil dari lirik lagu album Lewis Capaldi, Divinely Uninspired to a Hellish Extent, sebagai album pertama. Hasil penelitian menunjukkan 1. Terdapat 42 kata yang memiliki akhiran seperti ing, ed, s, nes, able, li, dan awalan satu kata re. 2. Terdapat 29 morfem inflectional dan 67,44%, sedangkan morfem derivational muncul sebanyak 14 kali dan 32,56%. Berarti morfem inflectional merupakan morfem yang paling dominan dibandingkan morfem derivational. Kata kuncinya yaitu afiks, derivational, inflectional, dan morfem. Pendahuluan. Bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena bahasa berperan sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahasa dan manusia adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan. Ini merupakan alat dasar dalam masyarakat karena bahasa dan manusia mempunyai kekuatan yang kuat. Manusia harus berinteraksi satu sama lain menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Bukan hanya komunikasi, tetapi bahasa juga sebagai penyampaian gagasan, mengungkapkan gagasannya, emosi, pesan, atau kesan, baik melalui lisan maupun tulisan. Komunikasi memerlukan bahasa yang mengandung linguistik. Linguistik berkaitan dengan bahasa karena linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Artinya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa yang menjelaskan tentang banyak hal tentang bahasa. Bahasa terdiri dari dua aspek, yaitu bentuk dan makna. Linguistik adalah pusat kajian bahasa yang mempunyai beberapa pola seperti semantik, sintaksis, fonologi, dan morfologi. Morfologi adalah subbidang linguistik yang mempelajari bagaimana kata-kata dibangun. Dalam arti relevansi, satuan makna terkecil dalam bahasa adalah morfem. Morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Morfem adalah bentuk dari unit dari linguistik paling dasar dan fungsi gramatikal menurut Fromkin et al. 2013. Morfem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri. Morfem terikat harus melekat pada morfem bebas. Theoretical review. Linguistik adalah ilmu umum tentang bahasa yang menjelaskan tentang banyak bahasa.
Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan perkembangan bahasa secara umum atau bahasa tertentu. Kata linguistik berasal dari bahasa Latin lingua yang artinya bahasa, sedangkan akhiran ICS merupakan nama suatu ilmu, menurut Rustam Manji 2015. Linguistik menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Komunikasi membutuhkan penggunaan suatu bahasa yang mengandung ilmu linguistik. Kesimpulannya, linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Dalam ilmu linguistik, derivational adalah proses pembentukan kata. Morfem turunan melibatkan penciptaan satu leksem dari leksem lain, seperti pemilih atau seleksi dari pilihan. Menurut Aronoff dan Fudeman 2011, artinya morfem derivational mengubah kata kelas dan mengubah arti kata itu sendiri dengan menambahkan awalan atau akhiran. Inflectional, pembentukan kata yang tidak mengubah bagian tuturan yang tidak menimbulkan bagian kata yang baru disebut morfem inflectional. Beberapa imbuhan jika ditempelkan pada kata dasar tidak dapat mengubah bagian pembicaraan dan tidak dapat menghasilkan kata baru. Morfem ini hanya punya kepastian fungsi gramatikal menurut Arianti et al. 2016, artinya kata-kata yang tidak mengubah bagian ucapan dan tidak menciptakan kata baru yang disebut infleksi. A Fixation in Lewis Capaldi's album. Para peneliti menemukan fungsi-fungsi kata mereka sendiri dalam kalimat. Yang pertama, lirik lagu Don't Get Me Wrong, terdapat 5 kata kerja, 2 kata sifat, 1 kata benda dengan akhiran ing, 5. Able 1, ed 1, nes 1. Pada lirik lagu kedua, Lost on You, terdapat 6 kata kerja, 1 kata sifat, 2 kata benda, 1 kata keterangan dengan akhiran ing 5, li 2, s 2, dan ed 1. Lirik lagu ketiga, Let It Roll, terdapat 5 kata kerja dan 1 kata benda dengan awalan re 1 dan akhiran ing 3, ed 1, s 1. Pada lirik lagu keempat, Hold Me While You Wait, ada 7 verba dan 1 kata sifat dengan akhiran ing 6 dan ed 2. Lirik lagu terakhir atau kelima, Leaving My Love Behind, ada 7 kata kerja, 3 kata benda, 1 kata keterangan dengan akhiran ing 6, ed 2, s 2, dan li 1. Dan di sini ada beberapa tabel yang menjelaskan tentang klasifikasi dari derivational. Yang pertama ada kata tired. Root word-nya adalah tired. Prosesnya yaitu tire plus d. Proses dari derivationalnya itu tire merupakan verb kemudian berubah menjadi adjektiva. Lalu ada leading, root word-nya ada lead, kemudian prosesnya lead plus ing. Derivationnya yaitu lead merupakan noun kemudian berubah menjadi verb dan seterusnya. Lalu ada tabel klasifikasi dari inflectional. Yang pertama ada begging. Root word-nya yaitu beg, prosesnya beg plus ing. Inflectionnya yaitu verb menjadi verb lagi. Kemudian yang kedua ada coming. Root word-nya ada come, prosesnya come plus ing. Inflectionalnya yaitu verb menjadi verb lagi, dan seterusnya. Dari jurnal ini dapat kita simpulkan, peneliti menyimpulkan ada 30 kata kerja, 4 kata sifat, 7 kata benda, dan 2 kata keterangan pada lirik lagu pertama Don't Get Me Wrong dengan akhiran ing 5, able 1, ed 1, nes 1. Pada lirik lagu kedua Lost on You dengan akhiran ing 5, li 2, s 2, ed 1. Lirik lagu ketiga Let It Roll dengan awalan re 1 dan akhiran ing 3, ed 1, s 1. Di dalam lirik lagu keempat Hold Me While You Wait dengan akhiran ing 6 dan ed 2. Terakhir lirik lagu kelima Leaving My Love Behind dengan akhiran ing 6, ed 2, s 2, dan li 1. Total kata yang peneliti temukan ada 43 kata yang mengandung afiksasi pada karya Lewis Capaldi album. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu jumlah klarifikasi morfem derivational yang terdapat dalam lirik lagu album Lewis Capaldi terdiri dari 14 kata. Ada 14 morfem derivational yang terdapat dalam 6 lirik lagu yang peneliti temukan. Morfem turunan itu mengubah kategori leksikal dan mengubah arti kata dasar atau kata dasar. Peneliti menemukan akhiran li, nes, ed, ing, able, dan juga awalan re. Jumlah morfem inflectional yang muncul pada lirik lagu album Lewis Capaldi berjumlah 29. Itulah hal yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.